Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan berupa-rupa macam kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan. Sehingga kita sebagai umatnya yang taat patut untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, banyak cara untuk bersyukur. Salah satu yang paling mudah yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dengan hati yang sangat ikhlas. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, baginda yang tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada tabi'ut tabi'in, mudah-mudahan kepada kita semua sampai kepada umatnya. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muldi Ahmad Gojin, kelas MD2B, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Sini saya akan berbicara mengenai tafsir Quran surat Toha ayat 43 sampai 44. Berbicara dalam bentuk sepengetahuan saya. Jadi apabila banyak kesalahan, yang pastinya nanti akan banyak kesalahan yang perlu dikoreksi, mohon untuk dimaafkan dan saya siap untuk belajar kembali untuk menambal kesalahan-kesalahan tersebut. Quran surat Toha ayat 43-44 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Sadaqallahul azim. Yang artinya, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melewati batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Quran surat Toha ayat 43-44. Ayat ini mengandung pelajaran yang penting, yaitu sekalipun Fir'aun adalah orang yang sangat membangkang dan sangat takabur serta sangat sombong, sedangkan Nabi Musa adalah makhluk pilihan Allah saat itu, Musa tetap diperintahkan agar dapat menyampaikan risalahnya kepada Fir'aun. Lemah
memakai bahasa dan tutur kata yang lemah lembut dan sopan santun, bukan dengan secara kekerasan. Kalau kita menjadi Nabi Musa, seandainya kalau diri kita ini, maka kita tidak akan melakukannya dengan lemah lembut atau sopan santun kepada orang yang seperti itu. Maka kita akan melakukan cara kekerasan. Dengan sekejap mata urusan ini selesai, apapun caranya itu. Maka Nabi Musa tidak begitu. Nabi Musa diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 44, diperintahkan Nabi Musa oleh Allah datang kepada Fir'aun untuk sekedar mengingatkannya juga bukan dengan cara yang kasar atau kata-kata yang kasar, tapi dengan cara yang lembut dan sopan santun. Sungguh akhlak pada zaman dahulu itu patut kita contoh pada zaman sekarang. Secara umum, ayat di atas adalah potongan dari cerita perjalanan dakwah Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menggunakan perkataan halus ketika sedang berkomunikasi dengan Fir'aun, dengan harapan agar dia insaf dan kembali ke jalan Allah. Dalam dua ayat tersebut, ayat pertama, ayat 43, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Isi dari ayat ini adalah perintah kepada Nabi Musa dan Harun untuk pergi kepada Fir'aun, kepada seorang raja yang sangat zalim, kepada seorang raja yang sangat sombong, takabur, yang mengaku dirinya juga sebagai Tuhan pada saat itu. Pada permulaan ayat ini menggunakan lafaz amar atau perintah. Idhaba kepada dua orang lawan bicara, yaitu Musa dan Harun. Di ayat sebelumnya, ayat ke-42 menggunakan kata sama yang sama, tapi lafaznya berbeda. Lafaznya yang pertama yaitu berbentuk tunggal, idhab, bukan idhaba tapi idhab pada ayat 42. Sedangkan ayat 43 yaitu idhaba, idhab anta wa ahuka bi ayati, berangkatlah kamu Musa bersama saudaramu yaitu Harun membawa ayat-ayat kata Allah. Kedua ayat ini menggunakan amar atau kata perintah dari lafaz zahaba yang artinya pergi. Pada ayat ke-42, Allah hanya menunjukkan perintah kepada Nabi Musa seorang, sedangkan pada ayat 43 tertuju kepada dua orang, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Menurut tafsir, salah satu tafsir berpendapat bahwa pendapatnya itu bahwa perintah pergi kepada Nabi Musa dan Nabi Harun adalah dengan bentuk tasniyah, dua orang, yaitu lafaz idhaba.
merupakan penjelasan dari bentuk mufrad yang sebelumnya pada ayat sebelumnya, yang pergilah kamu Musa dan saudaramu Harun, dengan maksud pergilah kamu Musa dan ajaklah saudaramu Harun. Namun Harun ketika itu tidak ada di tempat dalam keterangan yang lain. Dalam keterangan yang lain, Nabi Harun itu berada di bumi Jasan, tempat tinggal Bani Israel. Namun ketika Allah mewahyukan kepadanya agar menemui Musa, lalu mereka berdua bertemu di jalan yang menuju Mesir, tempat tinggal Fir'aun. Apa hikmahnya? Peristiwa ini menggambarkan perlunya memperkuat dakwah dengan bentuk kongsi antara para dai, agar kerja dakwahnya sangat kuat, menjadi kuat. Apalagi mitra dakwah yang akan dihadapi adalah orang-orang yang susah untuk diajak, yang susah untuk dirayu, seperti pemimpin, ketua komunitas, atau tokoh masyarakat, ataupun yang lainnya. Maka dari peristiwa ini diperlukannya untuk membuat kongsi antara para dai, sehingga dakwahnya menjadi kuat dan nantinya mudah merayu para orang yang susah untuk diajak. Kemudian dalam salah satu tafsir yang lain menyebutkan bahwa kata la taulafad toho dengan melampaui batas kebaikkan, sebab dia ataupun Fir'aun melakukan perbuatan maksiat yang melampaui kemaksiatan yang pernah ada dilakukan manusia, yaitu dia mengaku sebagai Tuhan. Karena tidak ada perbuatan dosa yang bahayanya melebihi pengakuan diri sebagai Tuhan. Kata tobo atau melampaui batas bukan dari manusia. Karena jika manusia menyematkannya, menggunakannya, tentu perbuatan melampaui batas itu masih dalam lingkungan kekuatan manusia itu tersendiri. Dan ada batasnya, pasti terbatas. Allah yang memberanting Fir'aun sebagai orang yang melampaui batas, Allah tentunya melampaui batas yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puncak terhebat dan dahsyat dari perbuatan melampaui batas tersebut. Kemudian ayat 43 44. Kemudian ayat ke-44. Faqawla lahu qawla layna la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Menurut tafsir Ibnu Katsir yang saya baca, pelajaran yang penting dari ayat ini yang dapat diambil adalah Nabi Musa yang merupakan manusia terbaik kala itu berhadapan dengan manusia yang paling sombong, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ia tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada Fir'aun. Dengan cara bagaimana berbuat? Dengan berkomunikasi kepada Fir'aun menggunakan kata-kata yang sopan dan lemah lembut. Sufyan As-Sauri menulis maksud perintah Allah kepada keduanya, yaitu Musa dan Harun, untuk berkata lemah lembut adalah dengan cara memanggil kunyahnya, yaitu Abi Murrah. Karena dalam tradisi Arab, memanggil nama dengan kunyah merupakan salah satu cara menghargainya. Dakwah menggunakan perkataan halus tentu akan lebih efektif
dan lebih baik serta akan membekas kepada jiwa seseorang sesuai dengan anjuran Quran surat An-Nahl ayat 125. Ada beberapa perkataan arti tentang perkataan halus yang dikemukakan oleh para tafsir dalam ayat 44. Yang pertama yaitu memanggil kunyah Fir'aun dengan salah satu sebutan dari 3 sebutan, yaitu yang pertama adalah Abu al-Abbas, kedua Abu al-Walid, dan ketiga Abu Nabi Musa dan Harun ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkomunikasi yang sopan, lemah lembut, dia datang kepada Fir'aun dengan memakai kunyah tersebut. Kemudian yang kedua, pendapat dari Ibu Mas'ud menyatakan bahwa perkataan halus yang digunakan adalah surat Al-Najm dalam surat An-Najiat yang artinya, dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri? Ada juga yang berpendapat begitu. Nabi Musa dan Nabi Harun berkomunikasi baik menggunakan kata halus sebagai begitu. Jadi sebuah pertanyaan yang sangat lembut, sangat baik. Kemudian yang ketiga, pendapat ketiga yaitu perkataan Nabi Musa kepada Fir'aun, yaitu percayalah kepada apa yang aku bawa, kemudian sembahlah Tuhan semesta alam, dengan itu kamu akan muda dan tidak tua sampai mati. Kedudukanmu sebagai raja tidak akan hilang hingga wafat. Umurmu akan diperpanjang 400 tahun, dan jika kamu mati, kamu akan masuk surga. Begitulah pendapat yang ketiga. Kemudian ayat la'allahu yatazakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Ini adalah sebuah sebagai taroji atau harapan. Maksudnya yaitu bagaimana? Yaitu bagaimana bisa Allah berfirman seperti itu, sedangkan dalam ilmunya telah jelas bahwa Fir'aun tidak akan pernah ingat dan takut, serta akan meninggal dalam keadaan kafir dan tenggelam di lautan. Lalu bagaimana taroji tersebut? Ada satu ulama menjawab bahwa menginginkan agar Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun dengan penuh kepercayaan bahwa Fir'aun akan diberi hidayah oleh Allah, bukan berdakwah dengan hati yang putus asa. Dengan kepercayaannya tersebut, Nabi Musa memiliki kekuatan untuk berdialog dan memberikan hujah di hadapan Fir'aun. Jika Musa menghadapi Fir'aun dalam keadaan tahu bahwa Fir'aun tidak akan menerima dakwahnya, Musa akan merasa berdakwahnya akan sia-sia dan tidak akan merasakan manfaat dari dalam perkataannya itu. Allah mengetahui bahwa Fir'aun tidak akan menerima dakwahnya, tapi hujah dari hari kiamat harus ditegakkan kepada Fir'aun bahwa telah sampai dakwah kepadanya. Itu adalah hikmah. Mungkin pelajaran yang dapat kita ambil adalah kita harus bersatu untuk menjadi kuat dalam berdakwah, sehingga ketika kita berdakwah kepada orang-orang yang sulit, mudah untuk mereka menerimanya. Karena apa? Karena para dai bersatu untuk mengajak mereka. Kemudian janganlah kita sekali-kali menggunakan metode dakwah kekerasan, kata-kata kasar, mencaci, menghina atau apapun itu. Karena pada dasarnya metode dakwah itu adalah mengajak manusia menggunakan kata-kata yang lembut, sopan santun, baik. Itulah hikmah yang dapat diambil dari Quran surat Toha ayat 63 dan 44. Mudah-mudahan apa sih yang saya
bicarakan dapat dimengerti, dan apabila banyak kesalahan mohon untuk dikoreksi. Apabila banyak kesalahan kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.